warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada materi perkuliahan di pertemuan ketiga. Pada materi ini, di pertemuan ini kita akan membahas tentang kurikulum pendidikan IPS di SD. Jadi inti dari proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dalam pembelajaran IPS tentu adalah kurikulum yang akan digunakan. Untuk itu maka kita harus memiliki kemampuan untuk menganalisis kurikulum itu dengan seksama agar tujuan pembelajaran IPS dapat tercapai dan terwujud sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Kenapa seorang guru harus melakukan analisis kurikulum? Jadi sebelum guru mengajar, hendaknya guru telah melakukan analisis kurikulum terlebih dahulu. Tujuannya agar ketercapaian pembelajaran yang diharapkan dapat dioptimalkan oleh guru dengan melalui berbagai cara, dengan pendekatan-pendekatan dengan model pembelajaran yang tepat. Untuk itu maka analisis kurikulum menjadi langkah awal ketika seorang guru akan melaksanakan proses pembelajaran. Adapun tujuan melakukan analisis kurikulum ini, yang pertama, kita dapat mengetahui struktur kurikulum yang ada di pembelajaran IPS, yaitu dengan melihat kompetensi yang harus dicapai oleh siswa di setiap jenjang pendidikan, misalnya di sekolah dasar. Jadi di kelas 1 ataupun di kelas 2 itu kompetensinya apa, itulah yang nanti akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, mengetahui metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran IPS. Apakah guru akan menggunakan ceramah, apakah guru akan menggunakan metode diskusi, atau guru akan menggunakan metode penugasan. Oleh karena itu, untuk memilih metode-metode yang tepat ini, guru harus melihat karakteristik materi yang akan digunakan. Berikutnya adalah mengetahui materi pembelajaran yang ada. Topik-topik apa yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Topik-topik ini berkaitan dengan judul materi yang akan diberikan kepada siswa. Misalnya tentang keragaman suku bangsa, misalnya tentang keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar, atau juga tentang bentuk-bentuk perekonomian masyarakat sesuai dengan karakteristik lingkungan yang ada. Nah, oleh karena itu maka dalam menganalisis kurikulum ini, cakupan-cakupan materi ataupun topik-topik yang akan digunakan oleh guru harus dianalisis sedemikian rupa sehingga kedalaman ataupun batas ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu dapat dicapai oleh siswa. Berikutnya adalah guru dapat mengetahui evaluasi apa yang tepat digunakan. Apakah guru akan menggunakan bentuk tes, apakah guru akan menggunakan bentuk non-tes. Apakah guru akan melakukan proses penilaian kinerja atau guru akan melakukan penilaian dengan observasi misalnya. Nah, guru harus memahami bahwa tujuan pembelajaran IPS ada 3 aspek. Dari 3 aspek ini, evaluasi mana yang tepat untuk digunakan oleh guru. Maka ini harus dianalisis oleh guru dengan cermat. Berikutnya adalah mengetahui sejauh mana kurikulum SD dapat memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Jadi, pembelajaran IPS yang akan dilakukan disajikan oleh guru ini hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan siswa di mana siswa itu berada. Dan terakhir adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kurikulum IPS itu sendiri, sehingga seorang guru dapat terus meningkatkan kualitas pembelajarannya dari kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan di pembelajaran sebelumnya, sehingga proses pembelajaran IPS menjadi berkualitas dan lebih baik. Aspek apa saja yang perlu dilakukan analisis kurikulum? Aspek yang dapat dilakukan dalam proses analisis kurikulum ini adalah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Kita dapat melihat kata kerja operasional yang ada di dalam dokumen kurikulum.
Misalnya kompetensi menjelaskan, misalnya kompetensi menganalisis, atau juga kompetensi mampu mempraktikkan sesuatu. Nah, capaian-capaian ini harus dikembangkan oleh guru sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dari mana kita bisa tahu bahwa kompetensi yang harus dicapai oleh siswa itu berada? Maka kita dapat melakukan analisisnya melalui dokumen-dokumen yang ada yang telah dikeluarkan oleh kementerian, dalam hal ini Kemendikbud, sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah aspek yang perlu dianalisis dalam kurikulum adalah, yang pertama adalah kita menganalisis materi pembelajaran yang ada, seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi, sesuai dengan aspek-aspek ilmu sosialnya masing-masing. Kemudian perlu dilihat juga apakah materi yang tersedia ini sudah relevan dengan tuntutan dan kebutuhan pada masa saat ini, sehingga kebaruan-kebaruan dalam pengembangan materi IPS ini dapat terwujud sehingga siswa adaptif dengan perkembangan yang ada saat ini, sehingga materi IPS tidak ketinggalan zaman dan siswa dapat menggunakannya untuk kehidupannya sehari-hari di masa saat ini dan masa yang akan datang. Berikutnya adalah menganalisis evaluasi pembelajaran IPS. Nah, ini berkaitan dengan jenis-jenis tugas yang akan dikerjakan oleh siswa, seperti tes tertulis dengan pilihan ganda misalnya, atau dengan jawaban berupa esai atau uraian. Berikutnya, apakah evaluasi yang sudah ada itu sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Misalnya, ketika guru akan melakukan penilaian aspek sikap, apakah bentuk instrumen yang digunakan sudah tepat? Ya, misalnya, ketika akan melakukan observasi tentang sikap kerjasama, ternyata guru menggunakan tes tertulis. Tentu ini tidak tepat, ya. Maka ini harus dilakukan upaya perbaikan agar pengukuran yang dilakukan oleh guru ini tepat sasaran sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Demikian materi pada pertemuan ini. Baik, di akhir pertemuan ini kita akan coba sedikit mengulas tentang kurikulum merdeka yang saat ini digunakan di sekolah dasar, ya. Kurikulum yang ada di kurikulum merdeka untuk pembelajaran IPS ini kita bisa temukan dalam perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Untuk saat ini istilah yang tepat digunakan adalah modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran ini posisinya sebagai bahan bantu ketika guru akan melaksanakan pembelajaran. Pertama, tentang modul pembelajaran ini, dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan tahapan kurikulum merdeka ini atau Merdeka Belajar. Berikutnya adalah modul pembelajaran harus dikembangkan sendiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan mempertimbangkan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Berikutnya adalah bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dan harus disesuaikan dengan karakteristik siswa di mana dia berada. Terakhir, dalam kurikulum merdeka ini, guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan sendiri perangkat pembelajarannya, sehingga apa yang akan dilakukan oleh siswa ini betul-betul relevan dengan kebutuhan di mana siswa itu tinggal. Ini adalah akhir pertemuan kita pada video ini. Mudah-mudahan Anda memahami apa yang telah saya sampaikan. Silahkan untuk menambah informasi yang Anda butuhkan. Anda dapat membaca modul, juga Anda dapat membaca berbagai macam
informasi atau literatur yang tersedia di banyak sumber. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.